Dari balik jendela kami bertiga mengamati Mbak Tia yang berdiri lama menghadap ke ujung gang di depan rumah. Hingga akhirnya ia menoleh ke arah kami dengan wajah penuh luka serta bola mata kiri yang menggantung berlumuran darah. Tiba-tiba suara beserta kilatan petir di malam hari memperjelas wajah Mbak Tia yang menoleh ke arah kami. Jantungku serasa copot. Kami bertiga meloncat ke kasur dengan teriakan secara bersamaan. Keringat membasahi badan kami. Dengan badan gemetar tak karuan, ku ambil Al-Quran di atas lemari kecilku. Ku peluk erat kitab suciku dengan badan gemetaran, hingga duduk bersimpu bersandar pada tembok. Meski ayah dan ibuku datang menenangkan air mataku belum juga berhenti. Jiwaku terasa terguncang mengingat apa yang baru saja ku alami. Ibu menuntunku ke ruang tengah. Mbak Ocha dan Yuli juga nampak shock dengan apa yang baru saja kami alami. Aku tak bergeming ketika ayah menyuruhku lekas mengambil air wudhu. Badanku masih gemetar di pelukan ibuku. Hingga akhirnya ia mengambil gelas dengan air putih, lalu mengulangi cara yang sama seperti malam kemarin. Ketika air dibasuhkan ke wajahku, aku sedikit merasa tenang. Dengan badan lemas ditemani ibu dan Mbak Ocha, aku kembali membasuh wajah dengan air wudhu. Setelah itu kami sholat 2 rakaat. Kubuka kitab suciku, lantunan doa-doa untuk almarhum Mbak Tia. Derayan air mataku belum juga berhenti hingga azan sholat subuh. Yuli dan Mbak Ocha pamit pulang ke rumah masing-masing menjelang pagi. Dari penuturan Yuli semalam, aku dan Mbak Ocha pingsan ketika hantunya Mbak Tia memasuki rumah. Yuli menjerit keras mengundang warga ke rumahku. Ayahku memindahkan aku dan Mbak Ocha ke kamar secara bergantian. Yuli meminta izin untuk menjaga aku dan Mbak Ocha dengan alasan takut tidur sendiri di rumahnya. "Makan dulu, Duk," kata ibu menghampiriku sedang tiduran di ruang tengah depan TV. Aku menggeleng pelan. Ibu menaikkan selimut sampai pundakku seraya berkata, "Putri kayaknya nambah parah DR." Aku terkejut mendengarnya. Kusingkap selimut yang menutupi badanku, lalu beranjak keluar ingin menengok keadaan Putri. Ibu membuntutiku dari belakang. Mas Yoga dan Pak Rusdi sedang adu mulut dengan Pak Bambang. Mereka berdua menceritakan kejadian 2 malam ini pada Pak Bambang. Pak Bambang bersikeras, tidak ada yang aneh pada malam hari. Ia nampak keras kepala, bahkan terkesan membohongi dirinya sendiri. Bohong jika Pak Bambang tidak melihat hantu Mbak Tia. Tadi malam Yuli yang tidur di rumahku melihat Mbak Tia mondar-mandir dari gang depan, lalu berhenti dan menghadap ke pintu rumah Pak Bambang. Mas Yoga nampak kesal dengan penuturan Pak Bambang. Istri dan anak Mas Yoga yang masih kecil tidak bisa tidur selama 2 malam ini. Pintu rumahnya selalu diketuk setiap malam oleh Mbak Tia. Begitu pula yang dialami Pak Rusdi dan keluarganya. Lek Rudi, bapak Putri, nampak murung di depan rumah. Bahkan ketika aku menyapanya, ia nampak bingung menjawab pertanyaanku. "Ruth, sudah kamu periksa belum ketimbang makin parah?" tanya ibu saat tahu Lek Rudi duduk di depan rumahnya. Lek Rudi nampak menggosok keningnya keras, lalu berkata, "Uang dari mana Mbak Eni?" Ibu dan Lek Rudi nampak berbicara serius, sementara aku nyelonong masuk ke rumah Putri. "Erna, matamu kok agak bengkak gitu, Duk?" kata Lek Tuti, ibu Putri. "Kebanyakan tidur, Lek," jawabku dengan asal. "Putrinya ada di kamar," kata Lek Tuti menunjuk kamar Putri, lalu bergabung bersama Lek Rudi ibuku di depan. Kubuka perlahan pintu kamar Putri. Makanan yang disediakan Lek Tuti sama sekali tak disentuhnya. Kuhampiri Putri yang sedang meringkuk di atas kasurnya. "Kamu harus kuat ya." Ku peluk erat badan Putri. "Makan ya, jangan sampai gak makan, nanti badan kamu kurus," ku bisikan pelan di telinga Putri.
Setiap malam Mbak Tia datang, jawab Putri seraya menangis. Aku pun tak kuasa menahan air mataku saat melihat kondisinya. Makan dulu Put, kataku seraya mengambil piring berisi nasi dan telur ceplok di kasurnya. Putri mengangguk pelan. Kusuapi perlahan ke mulutnya. Wah. Putri memuntahkan makanannya. Cepat-cepat ku bersihkan sisa muntahan di mulutnya. Lalu ku kabari Dimas untuk membawa Putri ke puskesmas hari ini juga. Kurai gaya Putri yang sedari tadi berdering. Panggilan masuk dari Bagas, kepala toko tempat kami bekerja. Kamu ini niat kerja atau tidak? Di chat tidak dibalas, di telepon tidak diangkat. Maksudmu apa? Suara Bagas dari seberang. Aku mengambil nafas dalam-dalam. Berisik. Kuluapkan kekesalanku dalam satu kalimat menjawab pertanyaan panjang lebar kepala toko kami. Apa maksudnya itu, Berisik kamu itu. Belum sempat Bagas menyelesaikan perkataannya, aku sudah menyela dengan makian yang kutunjukkan padanya. Kututup panggilan telepon, jariku mencari opsi blokir kontak. Lega rasanya bisa meluapkan sedikit amarahku padanya. Kamu mengumpat ke siapa? Kata Lek Tuti dari luar yang mendengar umatanku. Mengumpat, orang tidak punya otak, Lek, jawabku asal. Tanpa meminta izin terlebih dahulu pada Lek Rudi dan Lek Tuti. Ku kemasi baju ganti Putri, ku putuskan sendiri untuk membawa Putri ke puskesmas. Aku khawatir akan keadaannya jika bertambah parah. Sambil menunggu jemputan temanku, karena tidak mungkin aku mengantar Putri dengan menaiki motor. Para warga bersama Pak RT nampak berdiskusi dengan Pak Bambang. Aku sedikit kesal dengan kelakuan Pak Bambang yang bersikeras menolak usul para tetangga. Karena menurutku Mbak Tia sudah meresahkan kami. Mbak Ocha menghampiri kami. Ia nampak iba saat melihat keadaan Putri. Aku mengutarakan maksudku padanya untuk membawa Putri hari ini juga ke puskesmas. Minibus milik Dimas, temanku sekaligus pria yang menyukai Putri, sudah terparkir di depan rumah. Mbak Ocha membantuku memapa tubuh lemas Putri memasuki mobil. Yul, teriakku ke arah Yuli di depan rumahnya. Ia nampak antusias mengikuti warga yang berdiskusi dengan Pak Bambang. Mau ke puskesmas ya? Tanya Yuli saat menghampiri kami. Iya, kamu ikut gak? Jawabku sambil memasukkan tas berisi selimut dan keperluan lainnya. Enggak, nanti aku nyusul ya, kata Yuli dengan wajah serius. Entah apa yang dimaksud Yuli. Saat aku dan Mbak Ocha menunggu Putri di puskesmas, Yuli menerangkan panjang lebar soal keputusan warga. Meski keluarga Pak Bambang menolak membongkar makam atau mengadakan tahlilan di rumahnya, warga tetap mengadakan tahlilan yang dikhususkan pada almarhum Mbak Tia. Selesai sholat maghrib di musola. Dari keterangan Yuli juga kalau selama 7 hari arwah Mbak Tia masih gentayangan di kampung. Dengan terpaksa warga akan membongkar makam Mbak Tia untuk menyucikannya ulang. Mbak, biasanya hantu kan selama 40 hari ya, kataku saat berada di luar ruangan Putri dirawat. Kalau kata orang tua dulu, iya, jawab Mbak Ocha dengan ragu. Terlalu lama juga ya, kataku dengan memandang Mbak Ocha. Tidak sampai 40 hari sudah stres duluan, rutuku dengan kesal. Sabar aku sendiri juga takut, jawab Mbak Ocha menundukkan kepala. Malam ini kuputuskan tidur di puskesmas bersama Mbak Ocha. Ayah dan ibuku menyusul. Ibu khawatir denganku. Ibu menemani kami tidur di puskesmas. Sedangkan ayah pulang karena harus menghadiri tahlilan di musola. Selesai maghrib, orang tua Putri menyusul dengan membawa cemilan dan makanan. Lek Rudi bercerita panjang lebar mengenai rencana warga. Ia nampak gelisah dengan keadaan Putri, anak keduanya. Lek Rudi berpamitan akan mengikuti tahlilan di musola.
Sepulang Lek Rudi yang akan menghadiri tahlilan bersama warga termasuk ayahku di musola kampungku, ku tengok keadaan Putri. Ia sedang tidur dengan selang infus di tangan kanannya. Tak tega rasanya melihat keadaannya yang hampir saja depresi. Apa karena waktu kecelakaan Mbak Tia waktu itu? Kami yang sengaja acuh meski mengenalnya. Berlalu begitu saja saat mengetahui ia sedang sakaratul maut. Bukankah Mbak Tia tahu tentang fobia yang kuderita sedari kecil? Bukan salah Putri jika harus melihat kondisi Mbak Tia meninggal secara mengenaskan. Semakin kupikirkan, semakin berat rasanya seiring beban pikiran yang kualami. Bukankah orang yang sudah meninggal itu sudah tidak ada hubungannya dengan dunia ini lagi? Lalu kenapa setiap malam Mbak Tia datang mengetuk pintu rumah setiap warga? Tiba-tiba nada pesan di gawaiku berbunyi. Ku buka pesan yang Juli kirimkan padaku. Ia akan menyusul ke puskesmas dengan segudang berita yang ia bawa. Melihat wajah Putri tertidur pulas, hatiku sedikit lega. Ku tarik kursi di sebelah ranjangnya untuk ku duduk. Sambil menemani Putri, ku coba menenangkan diri di sampingnya. Suasana hatiku hari ini sangat kacau. Perutku terasa kram sedari kemarin, serta kepala sedikit sakit. Tak berapa lama Yuli datang, wajahnya nambah sumringah. "Ngapain kamu senyum-senyum sendiri? Mirip orang stres," kataku yang melihat Yuli datang senyum-senyum sendiri. "Daripada nangis kayak kamu dan Ocha," jawab Yuli dengan asal. "Itu kamu bawa apa, Yul?" tanya Mbak Ocha pada Yuli dengan plastik berisi martabak pesananku. "Martabak? Aku kan baik, tidak seperti si Erna, jelek," canda Yuli. "Anterin aku ke minimarket yuk," kataku pada Yuli. "Ngapain? Aku aja baru datang," kata Yuli langsung duduk di sebelahku. "Beli roti," jawabku asal lalu berdiri. Ku tarik tangan Yuli ke atas agar ia berdiri lagi. Kami berdua menyusir lorong puskesmas menuju parkiran motor yang tak jauh dari ruang rawat inap tempat Putri dirawat. Sesekali ku tanyakan keadaan di rumah pada Yuli. "Pinjem korek, Mbak," suara lelaki dengan rambut dikuncir ke belakang ke arahku. "Saya nggak ngerokok, Mas," jawab Yuli dengan sopan. "Kalau nomor WA-nya boleh," katanya lagi. Aku risih dengan situasi ini. "Buruan Mbak, yang kaos putih itu," rayunya lagi. Kali ini rayuan itu ditunjukkan padaku yang memakai kaos putih. Dua pemuda ini menghalangi jalanku dan Yuli. Ku tepis tangannya saat pemuda ini ingin mencolek ke pundakku. Satu temannya yang duduk di atas motor parkiran berjalan menghampiri kami. "Cepat Mbak, jangan sombong," kata temannya dengan sedikit memaksa. Telingaku mulai berdenging. Aku benar-benar risih oleh tingkah mereka berdua yang terus memaksa. "Yang sopan ya Mas," tegasku. Ku amati tinggi badan mereka berdua, sekitar 162 cm rata-rata. Sedangkan tinggiku hanya 168 cm. Lalu ku amati sekelilingku. Mereka masih saja terus merayu, meminta hal yang bagiku sangat privasi. Emosiku meluap, mengingat semua masalah yang sedang kuhadapi. Dan sekarang dua pemuda yang entah dari mana datangnya menggangguku. Plak. Ku tepis tangannya sekali lagi, yang akan mencolek lenganku. Refleks ku tendang perut pemuda berambut pirang dikuncit ke belakang. Tanganku meraih tempat sampah dari plastik di sebelahku. Ku hantamkan pada temannya, secara membabi buta berkali-kali, bersamaan dengan isi tempat sampah yang kocar-kacir di halaman parkir. Emosi ku luapkan pada dua pemuda itu, merasa tak puas. Berkali-kali ku tendang perut kepala secara bergantian pada mereka yang tersungkur di paving. Beberapa kali mereka mengerang. Akibat perut yang kuinjak memanfaatkan bobot badanku. Ibu dan yang lainnya berlarian menghampiri saat mendengar teriakanku. Meski beberapa kali juru parkir gagal,
mencoba menghentikanku untuk berhenti menganiaya kedua pemuda itu. Aksi nekatku baru berhenti saat ibu meneriaki namaku dengan tangisnya. Sedangkan Yuli yang melihatku nampak melongo. Ibu membasuh keringat di kening dan leherku, seakan tak percaya dengan yang kulakukan tadi. Ibu memilih diam menunggu aku sedikit tenang. Aku meminta Yuli untuk mengantarku pulang, berganti pakaian dan mengambil keperluanku yang lain. Yuli yang membonceng nampak menggodaku. Aku lebih memilih diam saat itu. Gurauannya kuacuhkan begitu saja. Rumah nampak sepi. Ayah belum pulang dari tahlilan di musola. Yuli menungguku di ruang tengah. Kuambil handuk dan baju ganti lekas menuju kamar mandi. Selesai mandi, kulihat Yuli tertidur di depan TV. Kusiapkan pakaian ganti dan barang-barang yang kuperlukan. Gerimis datang lagi. Konsentrasiku buyar saat ku dengar suara ketukan pelan di pintu depan rumah. Ya Allah, ucapku lirih. Tanpa sadar ku kenakan mukena berniat mendoakannya lagi, karena saking kagetnya dengan kedatangan Mbak Tia. Lupa kalau sebenarnya aku sedang halangan. Aku merangkak keluar kamar, menghampiri Yuli. Yul, Mbak Tia datang lagi, Yul. Suaraku lirih setengah berbisik. Iya, ada di depan, jawab Yuli dengan lirih. Terlihat bayangan berdiri di depan pintu dari ruang tamu. Kamu ngapain? Katanya halangan. Ngapain pakai mukena? Yuli menatapku dengan heran, mengenakan atas mukena. Lupa, jawabku dengan asal. Cabut dulu mukena kamu. Yuli menarik mukenaku. Nakutin kamu kalau pakai begituan, lanjut Yuli. Aku tak menghiraukan Yuli. Aku sibuk mencari gawaiku. Tok tok tok. Tidak beli kue kah? Suara Mbak Tia membuat jantungku kembali berdetak kencang. Kemarin sore ia datang sehabis maghrib seperti sekarang. Kutahan tangan Yuli yang akan berdiri. Ia berniat melihat dari jendela kamar seperti semalam. Tok tok tok. Suara pintu rumah diketuk pelan kedua kalinya. Aku ikut berdiri di balik tembok penghubung ruang tengah dan ruang tamu di samping Yuli. Langkah pelan Mbak Tia yang menyeret kakinya menjauh dari rumahku. Tiba-tiba suara teriakan melengking Mbak Mila, istri Mas Yoga, tetangga sebelah rumahku. Mendengar itu, aku dan Yuli saling memandang. Lalu dari arah luar terdengar suara beberapa orang berlarian. Aku dan Yuli langsung ikut berlari keluar rumah, mengikuti Mas Yoga, Pak Rusdi, dan Ustadz Khalil, guru ngajiku sewaktu kecil. Emang anjing, sudah mati masih menyusahkan, umpat Mas Yoga menenangkan Mbak Mila yang menggendong anak mereka. Yuli menoleh ke arah sana kemari, matanya sibuk mencari sosok Mbak Tia yang sudah menghilang. Ayah dan Lek Rudi juga datang setelah selesai tahlilan. Udah, sana susul ibu aja, kata ayah ketika melihatku. Dia nampak khawatir kalau terjadi apa-apa padaku dan juga ibu. Ku tarik Yuli untuk lekas menyusul ke puskesmas. Dek. Yuli yang menyetir motor nampak terkejut saat melewati gapura kecil gang rumah kami. Mbak Tia sedang berdiri menunduk. Ia nampak berbeda, tak seperti biasanya kali ini. Dia menampakkan diri padaku dan Yuli dengan wajah tanpa luka yang terlihat mengerikan seperti sebelumnya. Di balik wajah pucatnya terlihat kesedihan yang mendalam. Mbak Tia menangis tanpa menoleh ke arah kami. Yang melewatinya berdiri di samping gapura, menyisahkan tanda tanya besar di benakku dan Yuli. Setiba di puskesmas, aku dan Yuli memilih diam tak membicarakan Mbak Tia lagi. Meski perjalanan ke sini tadi kami melihat Mbak Tia dengan ekspresi sedih di wajahnya. Entah apa yang mau disampaikannya pada kami. Beberapa kali ku coba memijat telapak tanganku agar ibu tak curiga dengan ketakutan di wajahku. Ayah kamu jadi menyusul? Tanya ibu
Saat mengetahui aku berjalan diikuti Yuli ke arahnya. "Jadi Bu, tapi mampir ke rumah Mbah Kung dulu," jawabku, menepis ketakutan di wajahku. "Wajah kamu kenapa pucat begitu?" kata ibu yang memandangi wajahku. Ditariknya tanganku untuk duduk di sebelahnya. Memang aku tak bisa membohongi ibuku. Insting seorang ibu sangat tajam pada anaknya. Begitu juga ibuku. Dia akan tahu jika aku berbohong atau menutupi sesuatu darinya. Dulu ibu mati-matian menolak keinginanku untuk bekerja. Dia khawatir jika terjadi sesuatu padaku. Aku merengek kuku dengan pendirianku ingin tetap bekerja. Kusandarkan kepalaku di pangkuannya. Ia menanyaiku berbagai hal tentang perlakuanku pada dua pemuda tadi, atau Mbak Tia yang datang lagi. Mulutku keluh untuk menjawab semua pertanyaan ibu. "Kita pindah ke rumah kakek aja ya, Er?" tanya ibu dengan membelai rambutku. Aku menggeleng pelan. Pindah ke rumah kakek akan membuat ibuku tertekan. Ibu tidak disenangi oleh saudara ayahku hanya gara-gara ibu orang biasa, tak sebanding dengan derajat keluarga ayahku. Meski kakekku tak mempermasalahkan hal itu, tapi pandangan Pak Adeku dan istrinya pada ibuku seperti memandang seekor binatang peliharaan. Jika pindah ke rumah kakek, ibu akan kembali dijadikan babu oleh saudara ayahku di sana. Tanpa terasa aku terlelap saat mendengar obrolan ibu bersama yang lainnya. Yuli tidur di belakangku. Mbak Tia terlihat sedih duduk di depan kursi rumahnya. Wajah rupawannya yang dulu selalu ceria, dikala bersenda gurau dengan kami remaja kampung, kini terlihat sedih. Ingin rasanya kusapa menanyakan ada apa gerangan, saat wajah murungnya menunduk lesu. Mata sayunya memandang ke arahku yang berdiri mematung, memperhatikannya. Kakiku terasa berat ketika ingin menghampirinya. Dari matanya ia seperti meminta tolong padaku. Aku terkejut dengan mimpiku barusan. Mbak Tia, sebenarnya apa maksud dari mimpiku tadi? Ish, suara Yuli memberi isyarat lirih padaku. "Mbak Tia datang ke sini," lanjutnya dengan lirih. Dek. Aku baru sadar saat terbangun. Tidur berbantalkan atas berisi barang bawaan yang dibawa ibu dari rumah. Sedangkan di sisiku Mbak Ocha terlelap, serta Yuli yang tidur di belakangku. Suasana puskesmas yang tadi ramai kini nampak sepi. Hanya beberapa orang yang tidur menunggu sanak saudara mereka yang dirawat di sini. Mungkin ibu dan Lek Tuti tidur di dalam menemani putri. Yuli semakin merapatkan badannya ke tubuhku. Badan kami saling bergetar satu sama lain. Jika biasanya beberapa orang masih berlalu lalang di sekitar kami, malam ini sangat sepi, bahkan suara orang sedang mengobrol pun tak terdengar. Tiba-tiba suara langkah kaki yang diseret seperti sebelumnya. Suara pelan kaki diseretnya semakin mendekat ke arah kami. Keringat dingin membasahi kami berdua. Ku geser pelan badanku merapat ke arah Mbak Ocha. Suara langkah pelannya beserta sayup-sayup suara tangisnya. Ya Allah. Berkali-kali ku sebut asma Allah dalam hatiku. Badanku menggigil tak karuan saat kulihat jelas ke arah lorong penghubung kamar mandi. Di sana, Mbak Tia bersandar di tembok, berjalan pelan dengan menyeret kaki kanannya ke arah kami. Kupejamkan erat mataku. Kuselipkan kepalaku di sela-sela dada Mbak Ocha yang menghadap ke arahku. Suara rintihan tangisan mengiringi langkah pelannya. Pedih sekali. Setiap tangisan yang terus berulang-ulang ku dengar. Tangis yang sedari tadi ku tahan kini pecah. Aku menangis pelan dengan sesekali sesekukan. Ingin berteriak memanggil ibu, tapi lidahku keluh. Hanya suara tangisan pelan yang keluar dari mulutku. Tolong! Suara keras Juli di malam itu membuyarkan istirahat seluruh penghuni puskesmas. Ibu dan Lek Tuti berlari keluar. Wajah mereka nampak panik bertanya-tanya.
Mengetahui sesuatu terjadi padaku, ibu memelukku. Wajah ibu yang biasanya tenang kini mulai panik ketika melihatku yang menggigil ketakutan. Ibu mulai mengabari kakekku, menceritakan kondisiku beserta kejadian yang kualami. Sambil menunggu kedatangan kakek yang sudah menuju ke tempat kami, ibu memelukku sambil menangis. Kakek murka ketika melihat tubuhku menggigil di pelukan ibu. "Ambilkan air," nada emosi kakek kala melihatku, cucu perempuan satu-satunya. Ibu bangkit ketika kakek menarik tubuhku dari dekapannya, lalu menyandarkan pada Yuli. Ibu menyeka air matanya sebelum bergegas mengambil air permintaan kakek. Wajah kakek terlihat serius saat memijat jemari kakiku, serta kedua telapak tanganku. Yuli menyeka keringatku, berkali-kali dia nampak meniup leherku sebelum menyibakkan rambutku. Ibu kembali dengan botol air mineral di tangannya. Kakek mengambil botol air mineral di tangan ibu. Mulutnya membaca doa-doa ayat Al-Quran. Tangan kiri kakek menyangga tubuhku, lalu menyuruh meminum air dalam botol yang kakek sodorkan ke arah mulutku. Selesai aku meminumnya, kakek nampak membasahi kedua ibu jarinya dengan air sisa yang kuminum tadi. Kakek meniup pelan keningku, lalu mengusap mataku dengan kedua ibu jarinya sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir seperti biasanya, air itu akan dibasuhkan ke wajahku. Tapi kali ini kakek menyuruh ibu yang membasuhkannya ke wajahku. "Ibu," kataku lirih. Aku tak ingin jauh darinya. Kini wajah tegang kakek nampak memelas saat melihatku. Ia usap pelan kepalaku. Ibu menceritakan kejadian yang kami alami setiap malam. Dan tentang mimpiku. Kakek nampak cemas mendengar penuturanku. Kakek hanya berucap agar mendoakan almarhum Mbak Tia agar tenang di alam sana. Sementara wujud yang menyerupai Mbak Tia adalah jin korin yang menyerupainya muncul dari ketakutan kami sendiri. Kakek memutuskan besok akan membongkar makam Mbak Tia, lalu menyucikan ulang jasadnya, karena aku menggeleng saat kakek memintaku untuk tinggal di rumahnya. Mungkin gangguan hantu Mbak Tia tidak akan hilang sebelum 40 harinya. Maka dari itu kakek mengalah. Dia memutuskan tinggal di rumahku sementara, sampai gangguan Mbak Tia benar-benar hilang. Ayahku datang dengan tergesa-gesa setelah ibu menghubunginya. Ayah juga tak kalah cemas dengan keadaanku. Meski akhirnya lega saat tahu kakek sudah datang menjagaku. Kakek memaki ayah dengan kata-kata kasarnya karena dianggap tidak becus menjagaku. "Kamu sudah sembuh kan?" kata Yuli setengah berbisik padaku. "Kamu pikir aku gila?" jawabku bertanya balik. "Bukan begitu, aku khawatir saat melihatmu gemetaran mandi keringat seperti tadi." Yuli membenarkan selimutku. "Makanya aku tadi berteriak minta tolong," lanjut Yuli. Aku tersenyum melihatnya, lalu memukul pundaknya dengan pelan. Tak lupa ku kirim doa untuk almarhum Mbak Tia di sana. Kakek nambah berbincang serius dengan ayah serta Lek Ruti. Esok pagi kakek berniat membongkar makam Mbak Tia. Dalam benakku memikirkan wajah murka kakek di hadapan keluarga Pak Bambang. Dan benar, esoknya kakek murka karena niatnya untuk membongkar makam Mbak Tia ditolak keras oleh Pak Bambang. Meski begitu, kakek mendapat dukungan dari para tetanggaku yang menghujat keluarga Pak Bambang. Sepulang dari puskesmas, kakek membuat beberapa raja, ditulis di balik kulit hewan, bertuliskan huruf Arab, lalu dibungkus dengan kertas putih serta kain berwarna putih juga. Lalu ditempelkan di atas pintu tiap rumahku, terutama di balik pintu kamarku. "Mbah," sapaku saat menghampiri kakekku yang duduk di ruang tamu, dengan membawa secangkir kopi kesukaannya di tanganku. Jawab kakek melihatku. "Tidak usah dibongkar kuburannya Mbak Tia, Bah. Bikin heboh desa nanti.
kataku saat duduk di sebelahnya dengan menaruh kopi untuknya. Kakek heran dengan penuturanku. Ia nampak berpikir sejenak sebelum menjawab. Seumpama dibongkar, mau diapain lagi nanti? Mau disucikan bagaimana lagi? Pasti sudah banyak belatungnya. Lanjutku, meyakinkannya agar mengurungkan niat membongkar makam Mbak Tia. Dikuburkan ulang dengan cara yang lain, biar tidak jadi petaka, jawab kakekku. Memang cara mengubur sangat berbeda dari kebanyakan orang. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.